Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Darul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah memang yang dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis kudusi. Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Kata Allah, rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Termasuklah masjid awal ini Masjid Darul Jannah. Wa inna zuwari fiha umaruha. Yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamunya. Saat ini bapak dan ibu diberi kehormatan oleh Allah menjadi tamu Allah. Tentu Allah lebih tahu cara memuliakan para tetamunya ini. Makin sering datang ke masjid, semakin sering dimuliakan Allah. Bila Allah sudah memuliakan seseorang, kata Rasul, berkumpul masyarakat satu negeri, bahkan satu negara, ingin menghinakan orang itu, tidak akan kunjung terhina. Sebaliknya kata Rasul, berkumpul masyarakat satu negeri, bahkan satu negara, ingin memuliakan orang itu, tapi orang itu tidak dimuliakan Allah, tidak akan kunjung mulia. Seseorang itu mulia karena ia dimuliakan Allah. Bukan kaya yang menyebabkan orang mulia, karena korun manusia paling mulia. Hari ini jangankan memuliakan korun, memberi nama anak korun pun ninukan lai di rokanun. Cari. Kalau Harun lai, Pak. Kalau korun tak ada, Ucok berserak. Ujang terlicak-licak daripada emaknya. Korun tak ada. Manusia mulia bukan karena jabatannya. Orang paling tinggi jabatan namanya Fir'aun. Usahakan memberi nama anak Fir'aun. Punya menantu dengan nama Fir'aun pun awak tak mau. Mau ibu punya calon menantu namanya Fir'aun. Togak bulu-bulu awak dibuatnya. Walaupun pakai Pratama, Fir'aun Pratama, Inuyo Endor. Manusia mulia sejauh mana ia memuliakan Allah, dan Allah akan memuliakan orang tersebut. Kalau Allah sudah memuliakan, kemuliaan manusia jadi kecilnya, Pak. Berkumpul masyarakat satu negeri ingin memuliakan orang itu, tapi orang itu tidak dimuliakan Allah, tidak kunjung mulia. Maka kalau nak mencari sebuah kemuliaan, tak payah. Muliakan saja apa-apa yang dimuliakan Allah. Salah satunya muzojid. Kaum muslimin, alhamdulillah subuh ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Jannah, negerinya orang-orang ahli surga. Makasih banyak. Tombek lain lagi kopi susu. Tombek awak kai nak air putih dah tobeko baru. Air putih je lepas dah kai.
Hanya kadang gini Ustaz bombong masuk rumah sakit karena jemaah banyak magih mayat putih. Minum mayat putih sehat Pak Ustaz, kata dokter. Tapi kalau awak intip di meja dokter kopi susu dituntut. Sebelum kita cerita tentang Isra dan Mi'raj, kita cerita dulu, kita bahas dulu tentang solat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Saya agak takut-takut mengeletek sekoci duduk di antara orang-orang sesoleh Bapak Ibu ini. Saya ini tidak ada apa-apa. Pengorbanan Bapak Ibu untuk agama sangatlah besar. Semangat luar biasa. Kagum aku Pak. Pakai rompi seragam boleh ya Allah. Tombek lainnya lain lagi ikut Pak. Ulun lagi ikut leh. Ulun sampai lagi ikut sampai rompi seragam banyak puluh. Kalau bisa sediakan untuk ustaz kalau lain ini. Kalau lain ngapa doa. Awak tu kadang-kadang kan padek beritongnya kan begitu deh. Kalau dibuat ke ustaz lah sekian boleh tinggi amin. Elah ngapa doa. Seisu amin lah Pak. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu, kata Rasul. Siapa yang ikut solat subuh berjamaah, itu pahalanya akan solat sepanjang malam. Yang disebut dengan malam sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat sampai terbitnya matahari di ufuk timur. 12 jam togak di atas sajadah, inukan tolok. Sebab orang tukar sip pekerjaan hanya 8 jam. Awak 12 jam. Sugagah-gagah orang datang Bapak Ibu. Saya termasuk ustaz yang lasak. Sugagah-gagahnya, betunya datang ha. Solatnya sepanjang malam 12 jam, insya-Allah betunya pulang ni mereka tahu. Kalau ini percaya cuba Pak. Tak sanggup awak aduh Pak. Tapi itu dihitung seperti solat sepanjang malam 12 jam. Syaratnya sebuahnya, ikut subuh berjamaah. Man shalla subha fahuwa zimatillah. Ikut subuh berjamaah, hari itu hidupnya dalam jaminan Allah. Apapun yang terjadi kepada orang yang solat subuh berjamaah, semuanya baik dalam pandangan Allah. Dalam pandangan awak ini elok aduh. Tapi dalam pandangan Allah tidak usah khawatir. Subuh berjamaah sudah dalam jaminan Allah. Jatuh pun awak di jalan dalam jaminan Allah. Subuh berjamaah. Man shalla subha, siapa yang ikut solat subuh, man shalla bardaini, ikut solat subuh berdingin-dingin. Bukan sojuk kok Pak, hari hujan. Tadi sebut Nabi dalam hadis lah. Dakhalal jannah, akan dimasukkan inyo ke dalam surga. No banyak orang bisa pergi solat subuh sojuk-sojuk. Apalagi hujan sepanjang malam lagi ikut. Nak ditengok botol ti urang ni. Boleh tanya besok pagi. Pernah datang hujan tolok. Kan langsung. Untung hujan haji, sahabat hujan peluru ni. Hujan podau. Tak ada sahabat yang jatuh di medan perang, tidak ada orang mengenalnya Pak. Saking banyak luku. Banyak lukunya sampai tidak dikenal. Hujan pedang. Awak hujan. Tolok aduh. Agak pilek sekoci. Tadi ninyo pilek waktu ditanya aduh Pak. Tinya waktu ditanya, apa yang datang? Ibu weknya saat itu yuk. Agak selemu sekoci. Biarlah ngapa doh. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berjamaah akan dimasukkan Allah dalam surga. Solat subuh menghilangkan sifat kemunafikan. Al-munafik, kata Allah dalam Al-Quran, fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu letaknya di kerak-kerak neraka. Paling bawah itu Pak. Surat An-Nisa 145. Ciri khasnya, laisa sholata asqalal alal munafikina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang terasa berat oleh seorang yang berbakat jadi orang munafik kecuali di 2 solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Itu boleh
bukan tidak dikerjakannya, baru agak borek-borek, lalai sifat munafik di hati awak. Maka kalau bisa di dua solatku agak rajin-rajin kan sobat, dipaksu-paksu supaya jangan menjadi orang munafik. Konotah lagi kalau tak solat subuh. Nah, orang munafik ku limbahnya inu memetu tu, ke bawah limbah malaikat. Ku neraku umpamanya nah itu. Limbahnya no betu do, betu ke bawah. Karena letaknya fidakil aspal minan nar, di paling bawah. Ngalih solat subuh berjamaah. Anon kelima, man sholla subha. Kata Rasul, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada. Nah, ikutinya dasar dalil GGSSB ke Pak. Solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, duduknya sebentar. Ikutinya awak. Soal bagaimana duduk tu sorah bapak ibu. Nombor untung dapat diniam. Menyananya kecil. Munyonya kaki boleh. Sesuai dengan kondisi badan. Banyak asam. Asam urat, asam lambung. Nyentah asam-asam buat pakan pula. Jadi kini baru yang bunga. Pak. Kalau nak tahu banyaknya orang ini makan asam, tengok waktu tuanya. Banyak asam uratnya, banyak asam waktu muduhnya. Gila kamu curi buahnya kalau jangan tersinggung Bapak Ibu. Nah, duduk, terserah. Ya zukurullah, tapi duduknya ini sembarang duduk. Duduknya mengingat Allah. Tak mesti mulut berkomat kamit bergerak-gerak. Karena hati pun bisa berzikir. Jangankan hati bisa berzikir, duduk sami awak dengan tonang di majelis zikirku sudah bagian dari zikir. Duduk elok-elok, tengok ke muka. Jangan tengok ke HP tu. No, yo elok tu. Beko nengok HP, yo dalam masjid nengok HP, yo kurang elok. Tapi siku no lain no nengok HP tu, nengok aku sesuatu. Sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau inu bekolah tu Pak. Dasarnya Pak Ustaz, kata Rasul, yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipupayah, jangan dipersulit. Gembirakan orang itu, jangan ditakut-takuti. Salah satu menggembirakan hati Ustaz awak, tengok kuinyo. Anggukkan kepala, sonang hati kami. Jangan dibulolangkan mata. Takut ke menengoknya itu Pak. Jadi kalau kami Ustaz ni tanya sama Ustaz Zulkifli kalau ini percaya, kalau lain jemaah menengok betu, ini kan kami tengok mukanya dah Pak. Hilang bahan ceramah dibuat kali. Dengan doreh kami tengok nomu angguk-angguk. Walaupun awak tidak boleh terkecoh dengan penampilan orang. Angguk belum tentu paham. Angguk ompek mocom. Satu, angguk paham. Setiap paragraf pemikiran inyo mu angguk, tano masuk. Paham. Nombor dua, angguk berbahasa basi. Nampaknya orang kanan mengangguk, kiri mengangguk, aku nanti itu. Padahal jangan kenisi ceramah. Judulnya pun yang tahunya. Apa ceramah tadi Pak? Mau hitung agama. Aku tahu. Yang ketiga, ada angguk itu menahan kantuk. Dari tadi memang apa tu angguk-angguk. Tapi menahan kantuk. Nombor ombek, angguk berbahasa basi. Dari tadi ni angguk muat rencana. Ibu tu memang mau angguk-angguk. Kalau tentu paham tu Pak. Hatinya sedang membuat rencana. Kalau lah rodo hari ko nak singgah di pasar modern sebentar. Apalah dengan dimasak sehari. Mau angguk ini Pak. Yang jelas, yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Yazkurullah hatta tatslu'a samsu. Sampai terbitnya matahari, kata Ustaz tadi, 6:30 minit. Itu waktu syuruknya Pak. Kalau berhentinya Ustaz, tu sorah. Sorah. Nak kinin pun berhenti boleh ayo nya. Nyo kultum ku 3 macamnya. 1 kuliah 7 menit. Yang kedua, kultum kuliah 7 boleh minit. Yang ketiga, kuliah 70 minit. Aku pun 70 ni Pak. Bapak Ibu, apa yang didapat?
kanat lahu hajatin wal umrotin tammah. Pastilah ia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal bersama beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, Rasul mengatakan sempurna itu sampai 3 kali. Tammah. Sempurna. Supaya apa? Jangan ragu dengan janji Rasul. Dengan janji manusia lain boleh ragu, Pak. Tapi dengan janji Allah dan Rasul sah ragu. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah mungkir janji. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kajian kita GSSB sembari memperingati Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat yang ke-17 sesuai dengan jumlah rakaat yang dijemput Rasul dalam perjalanan mulia ini. Dimulai dengan kalimat tasbih subhana, panjangnya adalah subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muhtadin, pemimpin yang mendapat petunjuk, Rasulun Amin, Rasul yang sangat dipercaya, Mustafa iwal Mursalin, penghulu daripada segala Rasul, Rahmatan lil Alamin, rahmat bagi sekalian alam. Itulah dia Nabi Muhammad. Kapan? Pada sebahagian malam saja. Kata Laila di dalam tafsir ada 2 pengertian. Yang pertama sebahagian malam, tapi lebih banyak mengartikan sedikit malam. Jadi tidak sepanjang malam, hanya sebahagian malam. Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa diartikan masjid yang jauh. Jadi jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Jadi masjid yang jauh, Baitul Maqdis. Perjalanan 2 bulan, perjalanan unta yang kadang berlari, kadang berhenti, kadang berjalan kaki. Rasul hanya mengatakan sebahagian malam saja, separuh malam saja. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tengokkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah mukjizat Rasul yang terbesar sesudah Al-Quran. Kalau awak buka lembaran sejarah kehidupan beliau, nabi-nabi itu banyak mempunyai mukjizat. Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa tersebut kepada para calon nabi, calon rasul, itu namanya irhas. Seperti Rasul waktu kecil dipayungi oleh awan hitam sehingga beliau tidak merasa teriknya matahari yang menyengat di padang pasir. Irhas. Kalau kejadian luar biasa diberikan kepada orang yang biasa-biasa saja. Satu pesawat terbakar, ada 1 orang bapak selamat. Namanya Ma'unah. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang biasa. Taat dia tidak, ahli maksiat pun bukan. Standar orangnya, Pak. Tapi luar biasa dapat kejadian Ma'unah. Kejadian luar biasa kepada orang yang sangatlah solehnya. Guru-guru awak di surau-surau suluk kota. Itu namanya karomah. Disebut dengan keramat. Baik. Kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang menghasilkan perbuatan maksiat, itu disebut dengan sihir. Itu yang dilakukan oleh dukun-dukun petang di kampung, menaikkan ngolang-ngolang orang. Itu sihir. Memuik sejunai. Itu sihir. Doa pemanih padahal orang hitam kolek.
Onak bertinung sama inyo. Itu sihir. Kata-katanya pun tidaklah kata-kata hadis dan Al-Quran. Kata-katanya mantra-mantra. Doa menaklukkan orang lain. Di kedidi bosi ya ia terletak di atas talam. Itu doh. Minyak si tuang dalam kuali. Nya togak bentuk beruang kalau duduk bentuk babi. Umpamanya nenek. Itu doa menaklukkan orang. Doa apa lah? Banyaklah pokoknya doa apa manis bagai. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu namanya sihir. Dulu aku pernah belajar di sebuah tempat. Setoba iku baru ku poik sekolah ke Pekanbaru. Awak nak mempertahankan nama daerah kalau disobek orang Pasir, orang takut. Memanglah pernah ku cubanya Pak. Terutama doa pemani. Memang nak orang dengan aku. Padahal kau tengok buruknya. Inilah kecampakan lah. Kalaupun memang manis yang nampak lagi, itu memang bawaan aku sejak lahir. Nya dunia kini ku kalau ini awak memuji diri sendiri siapa lepas. Orang kan nak orang. No sombek orang memuji awak le. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Isra dan Mi'raj sebuah peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa. Rasul banyak mempunyai mukjizat, ratusan. Tapi bila diurut oleh ulama sejarah, ulama sirah an-nabawiyah, mukjizat Isra dan Mi'raj ini menempati urutan nomor 2 sesudah Al-Quran yang mulia. Rasulku banyak mempunyai mukjizat. Dengan tangannya yang mulia beliau bisa membelah bulan. Taklah kala masyarakatnya minta, cubalah bulan tu. Rasul pun membelah. Sehingga bulan itu memang betul-betul terbelah menjadi 2. Dari sela jari jemarinya yang bersih dan rapi bisa keluar air yang memancar. Sehingga para sahabat bisa minum. Bahkan berwuduk dengan air itu. Ganti-ganti sahabat berwuduk. Rasul cukup memetukan samia. Munjure air. Dalam genggaman tangannya yang gagah perkasa, sebatang pelepah kurma bisa disulap tajamnya bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam. Nampak di orang pohon kurmanya yang dipegang Rasul. Tapi tajamnya bagaikan sebilah pedang dalam genggaman tangan Rasul. Bahkan pernah waktu Rasul berjalan, batu yang dijumpainya mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon yang tempat beliau berlindung merunduk lalu melindungi beliau atau mengandangi beliau. Pernah unta mengucapkan salam kepada beliau lalu curhat mengadu kepada beliau tentang majikannya yang kejam kepadanya. Aku disuruhnya berkorojo tapi aku ino diagiannya makan. Mananya orangnya? Tunyaha kata unta. Dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Mukjizat semuanya. Rasulullah sekali usapan makanan tersebut mampu memberikan 1000 orang makanan. Itu yang dialami oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Donganya mengerotak-ngerutak perut Rasulullah itu. Padik lapar Rasulullah. Datang sahabat mengadu. Ya Rasulullah. Pelagang batu, 2 buah. Lah 3 hari ini makan-makan. Rasul diam saja. Diangkat Rasul puluh kain sarongnya. 3 buah batu. Sahabat 2, nyenyo 3. Menengok itu untuk sahabat. Jadi Rasul kalau sesuatu yang kurang penting, beliau taklukkan dengan perbuatan saja. No polunya mau ngamuk, hijau-hijau tu. Kalian itu baru aku tengok ikut. No betunya Rasulullah. Kata Rasulullah. Jabir nampak. Dibisikkannya, ya Rasulullah datang ke rumah. Makan wak beko. Cari Rasul, Jabir mana yang paling pucik sahabat. Sahabat mana? Lah mulai tek padek. Abang surang beko ya. Mana oleh yang pucik-pucik. Oh surang. Abang punya. Surang. Datang beko ya Rasulullah. Wahai Jabir, tolong sediakan makanan. Rasul dengan beberapa orang datang rumah. Jadi kata bini. Rasul naiknya ke atas bukit. Saudara-saudara, awak diundang Jabir makan rumah. Sadunya, tomat. Ucik Jabir, Pak. Oh Tuhan,
No banyak ngikut gotong royong muat hendak parik tu 1,000 orang je. Kan no banyak tu ba tu. Tomat awak, tomat. Ulang jawab tu gosak-gosak. Mati awak mati. No bahasa awak je itu dah. Apa namanya? Rasul mempermalukan awak kali je. Diundang Rasul sesadun ikut gotong royong tu. Kalau Rasul nak undang, yakin samilah kata bini. Lalu pulanglah. Mananya makanan kalian tu? Konya Rasulullah. Untuk berapa orang? Tu cari kawan diang. Tapi kau bahas diang lah di situ. Kau bahas orang awak. Cari kawan diang mau masak iko. Mana perlu dia Rasul. Kocik untuk iko. Cari samilah. Kau nak datang, kau lesi kurang kau. Tapi kociknya Rasul. Mencari samilah. Mau ikut. Perempuan lain memasak. Rasul mengusap makanan tersebut. Lalu dipanggillah 10. Kata Jabir bin Abdullah, sampai sekian orang. Ada yang mengatakan sampai ratusan, ada yang mengatakan sampai 1,000 orang. Makan sesadunya, sekonyang-konyangnya. Kata Jabir, demi Allah, kata Jabir. Aku menengok terakhir makanan itu, nilai susui Allah. Nilai susui. Susui tahu nak susui? Apa yang tahu susui, nak tahu menceritakannya oleh doa. Tidak berkurang. Begitu. Kata Rasul, berikan kepada para fakir miskin. Sahabat heran menengoknya. Pakai habis itu. Kata Rasul, apa yang kalian herankan? Urusan yang terjadi di sini itu datangnya dari atas, kata Rasul. Dari sisi Allah. Jadi ini perlu diherankan. Namanya mukjizat. Nah, Isra dan Mi'raj menempati urutan nomor 2 sesudah Al-Quran yang mulia. Mengapa demikian? Paling tidak lain umpe alasan mengapa Isra dan Mi'raj ini luar biasa menempati urutan nomor 2. Yang pertama adalah karena waktu pelaksanaannya luar biasa. Kalaulah Isra, kalaulah mukjizat yang lain itu disaksikan oleh para sahabat. Nampaknya Rasul tengah membelah bulan. Nampaknya ayat kedua dari jari Rasul. Nampak Rasul itu mengusap tangan sahabat sehingga langsung penuh. Nampak mereka Rasul itu mengetahui orang yang di belakangnya, Pak. Jadi Rasul itu bisa mengetahui orang yang lewat di belakangnya. Nampak Rasulullah. Dilihat oleh para sahabat. Isra dan Mi'raj yang sangat luar biasa ini, tak ada sahabat yang menyaksikan. Wajarlah Abu Jahal ini percaya. Lai cerita pagi kena Muhammad. Ada, kata Rasulullah. Apa tu? Tadi malam aku diperjalankan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sebelum subuh, abalah siku balik. Iyo, kata Nabi. Iko iyo kok. Kata Abu Jahal, mak. Tapi kata maknya nulai tu. Mak. Bapa kalau cerita iku abang ulang balik depan orang banyak. Jangan depan aku. Jadi kumpulkanlah orang. Naik Abu Jahal. Saudara-saudara kumpul. Apa namanya? Ko Muhammad nak bercerita nanti tidur-tidur. Saudara-saudara, kata Rasulullah, malam tadi aku Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menonga itu mana yang kafir makin kafir. Kalau aku sobek di kalian, saya ikut inyole nanti tidur ko. Yang kafir makin kafir. Yang munafik nampak kemunafikannya, tapi yang beriman makin kuat keimanannya. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kata Abu Jahal, tunai. Kawan bang cerita nanti tidur. Nyo malam tadi ni nyo Isra Mi'raj sobeknya. Abang kan tahu, awak adalah orang para pedagang yang sangat profesional di bidang itu. Li ila fi Quraisyin ila fi imrihlatas sita'i wasyaib. Awak berdagang waktu dingin, waktu panas. 2 bulan perjalanan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Inyo bercerita hanya setengah malam samnya. Menurut abang, apa kau kira? Lekan makan diaka. So laju-lajunya undur, ni kan mungkin setengah malam. Nak cerita kau siapa? Muhammad kawan kau tu. Kalau inyo yang bercerita, jangankan itulah. Yang lebih dari itu akulah percaya. Bukankah ia mengatakan firman Allah tu datang dari langit? Dan aku percaya. Jangankan itu. Tu din yang di muka tu Abu Jahal warnanya apa? Itu bahasa awaknya, redaksi berbeda. Hitam.
Kalau Rasul menyebut putih, aku sebut tu putih. Berapa kau kira? Lah joleh tembok tu hitam tapi kalau Rasul menyebut putih, putih tu kau sebut. Karena seorang mukmin itu bukan digerakkan oleh pemikirannya, tapi makanya banyak orang jahat di muka awak, di mata awak, elok dalam pandangan Allah. Karena awak menengok di siku. Seharusnya kan di siku. Putih. Itulah makanya Rasul memberi gelar langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan, yang betul-betul percaya, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, satu waktunya sangat luar biasa. Setengah malam saja. Bukan saja dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Malah Rasul mengatakan dengan waktu yang sama beliau diarahkan sampai ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Sampai di Sidratul Muntaha. Sampai berdialog dengan Tuhan. Di alam lahut tersebut, dan sebelum subuhlah sampai kembali ke dekat Ka'bah. Kaum muslimin, sebenarnya Allah ajarkan kepada awak, kalau ingin perkara Isra dan Mi'raj hidup ini, Isra menghadap manusia, Mi'raj menghadap kepada Allah. Satu kuncinya, pandai-pandailah menggunakan waktu. Boleh jadi umur awak yang sedikit, kalau pandai menggunakan waktu, banyak yang harus bisa dilalui. Banyak yang harus bisa dikerjakan. Untung tidaknya seseorang bukan jarak jauh yang ditempuhnya, waktu yang digunakannya. Maka pandai-pandai menggunakan waktu. 5 kali sehari semalam Allah ingatkan awak tentang waktu, sehingga awak besok di akhirat tidak bisa protes masalah waktu. Belum matahari muncul di sebelah timur, Allah ingatkan dengan wal fajri, demi waktu fajar. Subuh muncul, duha, wadduha. Matahari tegak lurus, wan nahar. Matahari condong ke barat, wal asri. Matahari tenggelam di ufuk barat, wal laili. 5 kali sehari semalam. Supaya pandai menggunakan waktu. Banyak orang ikut solat, Pak. Yang paling beruntung siapa? Yang solat di awal waktu. Waktu mempengaruhi keberuntungan. Ya Rasulullah, tanya Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amalu ahabbu ilallah? Apa amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Bukankah Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha? Solat, tapi yang kapan? Di awal waktu. Ibadah yang sama, di tempat yang sama, kalau waktu berbeda, beda hasilnya, Pak. Semayang awak sama 2 rakaat di masjid. Sama husuknya, sama eloknya, sama carunya. Cuma yang surang di awal waktu, yang surang di akhir waktu, beda hasilnya. Dalam sehari semalam ada waktu yang utama, yaitu sepertiga malam yang akhir. Tadi waktu awak tidur. Usahakan lagi Bapak Ibu ikut subuh berjamaah. Hadis sahih di belakang, riwayat Imam Muslim. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, dan wak kojukan tadi, lebih baik dari dunia dengan segala urusannya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana kalau solat subuh berjamaah? Ini tuh etong pahalanya itu. Waktu mempengaruhi, Pak. Maka pandai-pandai menggunakan waktu. Umur umat Muhammad termasuk awak kini no panjang-panjang amek itu. Lah dijatahkan Rasul. Beliau mengatakan umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun samyang. Kalaupun lain lebih bonus, surang-surang bonan dapat tanya, Pak. Apalagi awak hidup di akhir zaman. Ompek pi selalu awak makan, penyedap, perasa, pengawet, pewarna. Itu tini dalam perut awak begini. Copek awak mampu dibuat banyak, Pak. 60 sampai 70. Kalau umat yang lain sampai 1000 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Umur umat Muhammad 60 sampai 70. Hadis At-Tirmizi dipandang hasan oleh ulama hadis. Namun, jadi kalau awak sudah melewati umur 33 tahun, itu sudah di puncak umur. Maka orang dalam surga umurnya 33 tahun, sedang di puncak umur. Kalau ini non jantan laki-laki, bagaknya tuh 33 tahun.
Suruhlah togak kini jamaah yang umurnya 33 tahun, bagak muku masih berosi elok. Orang betinung sudah angkat 3 hadis sedang elok-eloknya tu Pak. Orang menyebut kini dengan mama muda. Itulah aku kira. Jangan midiang-midiang pikiran mak tu ya, pikiran mak Isra Mirat ni konyo. Kalau leka midiang astagfirullah melah cope. 33 tahun Pak di puncak umur. Yang umur 40 ibarat orang meninggalkan puncak bukit namun menurunnya tu telah. Nak duk pulang tu ni. Ya, awak kan ada pulang kan ha. Umur 40 itu. Maka stabil tidaknya keimanan dan amal soleh seseorang tengok umur 40 Pak. Kalau lunju berubahlah payah dia telah. Elok dipaksu-paksu so kecil. 50 kalau ikut Rasul tinggal 3 boleh tahun ni. 60 tinggal 3 tahun leh. Nungko takutkan yang hadir subuhiku umurnya 62 bulan, 62 tahun. So boleh bulan 29 hari. Aku tengok hari terakhir ni kau Pak. Duduk edok-edok. Oh Tuhan. Kalau ikut Rasul. Tapi masalah kematian tidak memandang waktu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Namanya mu ingat mati, mati. Nung tidur ponah ingat mati, mati je Pak. Nung berani mati, mati je. Takutnya mati, mati je Pak. Sesadu awak kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, cuman masalah waktu saja nyawa ini. Maka pandai-pandailah awak menggunakan waktu tersebut. Ibarat orang mendaki, sekali leh awaklah banyak menurut. Lebih banyaklah memikirkan amal soleh daripada amal salah awak. Lebih banyak sibuk tentang untuk pulang daripada sibuk untuk ditinggalkan. Jenawan. Kalau untuk ditinggalkan kau salah. Inu pun lai bapak ibu anak awak akan tetap hidup. Tapi kalau awak nak masuk ke dalam kau nulai amal soleh, anak agak payah menolongnya tu Pak. Orang yang hari ini penuh waktu-waktunya dengan iman dan amal soleh, besok masuknya ke dalam kubur, turun tim malaikat menyambutnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun para malaikat. Orang naik kate, pasukan malaikat turun. Di saat itu dalam tafsir Ibnu Katsir memuncak rasa takut orang Pak. Padik takut itu pun ditinggalkan seorang. Dibisikkan malaikat ke telinganya. Allah takhafu wa la tahzan. Usah takut leh. Nukan datang tu usah takut. Usah khawatir. Nun tinggalkan tu usah khawatir. Tak usah sedih. Allah takhafu wa la tahzan. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampak di orang titik kubur bang zombie punya. Kusuruh buku. Kubur zombie kami lapangkan. Nunggolok kami torangkan. Nun sunyi kami ramaikan. Memandang seluas mata memandang. Raudatun min riyadil jannah. Makanya ulama mengatakan salah satunya Ibnu Sama. Kalian kalau lewat dekat kubur kata Ibnu Sama, jangan terpesona menengok samunya kubur. Di dalamnya ini samun tu. Yang satu raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yang satu khufratun min hufarin niron, jurang daripada jurang neraka. Kalau kalian menengok kubur nampaknya tonang, dalamnya ini tonang. Nun sebuah aku sudah bertukang orang Pak, sudah memolu-molu, memuat kamar mandi, memuat ikut. Nun surangku sunyi samanya Pak. Kenapa demikian? Amal soleh. Satu. Masalah waktu. Yang kedua, mukjizat Isra dan Mi'raj ini luar biasa karena tempat beliau itu luar biasa. Mukjizat lain hanya terjadi pada satu tempat itu sajanya Pak. Rasul memperbanyak minuman, itu bukan setiap perang Rasul memperbanyak minuman dengan jarinya. Hanya waktu perang itu saja. Ada batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apakah setiap batu di kota Mekah Madinah mengucapkan salam? No do Pak do. Sekali samanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah seluruh unta itu berbicara kepada Rasul? No, hanya waktu kasus di saat ada orang menganiaya untanya. Lalu untanya itu pun mengadu dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Hanya sewaktu-waktu di tombek itu. Isra dan Mi'raj bukan satu tempat. Rasul mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ banyak beliau menyampaikan hadis-hadis sahih. Berangkatlah Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Naik burak.
Turun di sebuah tempat, lalu Rasul disuruh solat. Rasul solat 2 rakaat. Menunjukkan kepada awak, kalau begitu Pak Ustaz lah lain ibadah solat. Sejak Nabi Adam lah lain ibadah solat. Nabi Musa pun lah solat, Ibrahim pun Nabi solat. Nabi Muhammad solat. Cuman solat yang mana? Bukankah solat itu belum dijemput? Solat di Sikoko, solat sunat 2 rakaat. Yang dijemput Rasul kan cuma solat 5 waktu. Iya tak Pak? Hanya solat 2 rakaat. Kemudian naik. Tahu kau Muhammad apa tempat awak berhenti tadi? Itulah dia Yasrib, Thayyibah, berubah menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah. Ke situ abang besok hijrahnya Muhammad. Jadi Jibril lah tahunya lah proses kehidupan awak. Tahu. Situ besok. Rasul naik lagi. Jumpa dengan tompek yang dibacakan oleh imam awak tadi di rakaat pertama. Watini wazaitun. Watini wazaitun waturi sinin. Demi Bukit Tursina. Kan itu artinya tu. Bukit Tursina. Disitulah Nabi Musa alaihi salam berdialog langsung dengan Allah. Wa kalamullahu Musa taklima. Betullah Musa itu berbicara langsung dengan Tuhan. Menerima wahyu. No banyak 10. 10 commandment. Bahasa Inggrisnya. 10 perintah Tuhan. Langsung bercakap. Naik lagi. Jumpa dengan tempat yang luar biasa pula. Iaitu Baitul Lahmi. Bethlehem. Bethlehem, Baitul Lahmi, di mana di situ Rasul Isa alaihi salam dilahirkan. Tidak ada bidan, tak ada ayah. Surang samiang Pak, lahir dengan penuh keselamatan. Bahkan menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Naik, berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Sebelum itu jumpa dengan dibaukan dengan bau kuburan. Aroma yang harum. Bau apa ke Jibril? Iku bau kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Siti Masitoh, seorang perempuan beriman di antara orang preman. Awak hari ini beriman di antara orang beriman. Loma apa? Yang payah itu menjadi orang yang beriman di tengah-tengah orang yang preman. Elok di antara orang yang elok-elok, no payah tu. Tapi menjadi elok di antara orang yang terkelok, itu payah tu Pak. Mempertahankan itu. Amasitoh itulah perjuangannya. Ya, konsekuensi dari sebuah keyakinan adalah jihad, kematian. Lalu ia suaminya yang membuat sampan, membuat peti Nabi Musa itu tu adalah suami Siti Masitoh. Membuat peti itu. Suami Siti Masitoh. Masitoh aku sudah beriman kepada Musa alaihi salam. Tapi disembunyikannya keimanan. Jadi istana Firaun itu lain 3 orang yang beriman. Yang pertama Musa. Yang kedua adalah istri Firaun, Siti Aisyah. Dokek Firaun tu juga tinggalnya Pak. Sebentar. Tapi istri Firaun orang yang paling solehah Bu. Jadi kalau ibu punya laki agak preman sekocik, maafkan saya lah. Preman di Firaun deh. Dan bini Firaun lebih soleh dari awak. Solehah. Siti Aisyah. Jadi ibu rasanya ini perlu solehah Siti Aisyah tu. Kami tadi. Jadi preman kocik laki biarlah. Jangan gila kamu nyalah terus hidup. Kau copek suami pulang, padik dicopek abang pulang. Lamek suami pulang, lamek pulang. Ini pulang-pulang, panggil pulang-pulang, panggil ni nampak dekor. Pulang suaminya, pulang abangnya. Apa kalau punya bini bentuk itu cokik sama lah Pak. Tukar dengan baru, muak awak menengoknya. Copek salah, lamek salah, ini pulang salah, cokik sudah. Iyo. Ikut jangan dikojokan dia Pak berdosa lah. Kilo-kilo sampai dia tanya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia sampai beliau jumpa di Baitul Maqdis. Tapi dari sekian banyaknya tempat yang luar biasa, ada tempat yang sangat luar biasa.
Bukan yang lain yang dijumpai Rasul tak luar biasa, itu penuh dengan hikmah dan sejarah. Tombek nundu itu mana? Dua di dunia, dua di akhirat. Itu tempat luar biasa. Di dunia ini tempat luar biasa yang pertama dalam pandangan Allah, musojid itu telah apa? Maka beruntunglah bapak ibu yang ditunjuk jadi pengurus musojid. Tua jadi pengurus musojid. Elok bapak. Yang datang ini adalah tamu-tamu Allah. Tapi yang mengurus musojid keluarga Allah. Kalau kini mau mintu orang kuawa, iku keluarga, iku orang lain. Sesamu inu makan, mana kan dulu lagi? Hah? Jangan orang lain dulu pak, keluarga dulu. Joleh itu ayat. Keluarga itu dulu. Sanak orang lain mesikin, sanak awak mesikin, tolong mesikin awak dulu. Baru lain, dadak kain, dadak. Itu ajaran agama, bukan kata dadak kain di dalam Al-Quran, no, pak. Intinya sama. Contoh lah ibu berjalan di jalan ke. Jatuh laki orang, jatuh laki ibu. Mana ibu tolong dulu? Jujur sama lah. Kalau ibu tolong laki orang kena cokik sampai di rumah. Busupuna lakinya di lopehnya begitu. Datang laki orang jatuh pak jangan. Cokik sampai di rumah. Ini aku lagi ikut doke awak katanya. Tombek lain lagi ikut kodo. Sebabnya kalau bahasa ikut tombek lain ngoti udah kan begitu. Keluarga Allah Pak, tamu Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, masjid ini adalah rumah Allah ini Pak. Jadi tempat yang paling luar biasa itu pertama masjid. Usahakan Bapak Ibu sudah sampai ke masjid. Tak ada tempat seperti itu di dunia ini Pak. Baru nak ke masjid samia lah dapat pahala. Ulun tentu poile. Baru lah poilnya tapi ulun tentu sampai lah. Man kharaja min baitihi mutahharun ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Siapapun kata Rasul yang keluar dari rumahnya buka pintu. Itu rumah orang kayu tu Pak. Bodonyui bunyinya. Kalau rumah-rumah kami ngomong yang main sana kami. Keluar dari rumah dalam keadaan berwudu. Man kharaja min baitihi mutahharan. Makanya berwudu tu menyawek basuh awak pasiennya elok dari rumah. Walaupun tempat wudu lebih mewah di masjid, elok awak dari rumah. Walaupun perigi namanya. Timur. Tapi kalaulah batal menuju masjid, jangan balik ke rumah. Itu tiko ju awak bego. Sebabnya buang angin ko Bapak Ibu sifatnya lah selesai berwudu baru nak keluar. Waktu lu berwudu wak onggihkan 120 jalannya. Inunya keluar dah. Selesai berwudu lah selesai wudu galah nak keluar dari kamar mandi tercaknya nah. Jangan ditahan, yang perlu dirapek. Hijau mukul tu bapak. Kiki namanya. Lopeh kan samia lapar. Usuci awak wuduk balik. Aku sampai 2-3 kali kadang-kadang nalaga itu. Wak sobut di setan mengganggu awak. Itu bukan pengaruh setan loh Pak. Proses. Orang kalau sudah dingin, ususnya bergerak. Ulah bogorak boyoyo dek siraman tadi barunya didorongnya angin. Jadi perkara yang wajar sebenarnya. Elok wuduk dari rumah. Kalau sudah batal di masjid yang balik pulang ke rumah lo Pak. Ino balik oleh kemari ke itu. Iyo kalau rumah sekitar siku. Kalau ino jauh-jauh nampak deku itu leko tua Masjid Al Hilal. Itu apa itu? Pulang lu balik ke Hilal kan kemarinya lah itu. Muka kodai tak kena ini katanya. Udah banyak beko nak ku apa makan pakai ikan gitu. Kau baliknya ke siku. Yakin gitu kau balik le doa. Jadi wuduk dari rumah. Keluar dari rumah dalam keadaan bersuci, niat solat berjamaah ke masjid, fa ajru ka ajil hajaril muhrimin. Dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Kun awak ko seragam sadun dalam pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan manusia berbeda kulit. Lain pakai rombi, lain inu. Dalam pandangan Allah sama seperti berpakaian ihram.
Itu baru keluar dari masjid. Apalagi melangkah menuju masjid. Makanya ditampakkan Allah itu masjid dalam peristiwa ini 3 tompek. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Baitul Ma'mur. Di atas langit ke-7. Kenapa ditampakkan? Supaya umatnya jangan lupa hidup ke dari masjid ke masjidnya, Pak. Mati pun awak esok ujungnya, finishnya di mana? Kalau lah sampai ke masjid nu diantaran ke rumah le do. Iya nak? Ke kuburan tene main Maka ona inona awak kini ke masjid datanglah. Ino pun ona awak ke masjid diantarkan orang tu ke masjidnya. Percaya lah itu. Biarlah sandal anda hilang di masjid daripada sandal anda tidak pernah parkir di masjid. Biarlah hilang suluk di masjid daripada ino pun nak nampak suluk awak dekat masjid. Tombek kapi tu nampak suluk. Mana hilang suluk apa tadi? Mu itu di kapi tu. Kalau hilang di masjid ngapu tu bapak ni. Bapak Ibu rahimakumullah, keluar dari rumah sambil ada pek pahalu. Bagaimana kalau melangkah? Maaf Pak Ustaznya. Man roha ilal masjidil jamaati, melangkahkan kaki menuju masjid solat berjamaah niatnya. Fahud watun tamhu sayyaatan, setiap langkah hapus dosa. Wahud watun taktubu lahu hasanah, langkah kedua ditulis pahalu. Wa tarfa'ud darajah, langkah ketiga diangkat derajat. Hitung samilah berapa langkah. Makin banyak langkah makin berguguran dosa. Mau Pak Ustaz kami nak lain tinggal di kaiti kan ya Pak kali faham pun. Lo ini kalau macam. Wah, apa cara itu? Hitung putaran rodanya. Payah menghitungnya Pak Ustaz. Ai suruh bini dari belakang. Aju belakang pergi pulang ambil kau. Pulang percaya. Yumpang sama malaikat. Tulis orang. Tapi yakinlah Pak. Catatan malaikat tu lebih dari awak tadi. Wahud watun taktubu lahu hasanah, setiap langkah dapat pahalu. Wa tarfa'ud darajah, mau angkat derajat. Konon tak lagi sudah sampai ke masjid. Dipastikan kata Rasulullah, orang yang pergi pulang ke masjid, tanuinya orang beriman tu. Itu ukurannya. Sauban 3 jam berjalan baru sampai ke masjid. Ino punah tertinggal rakaat pertamanya tu. Sauban tu. No aku do sauban. Sehingga diberi gelar Sauban An-Nabawi. Sauban orang Munzojid Nabawi. Sauban An-Nabawi gelarnya. Sebab kata Umar Ibn Khattab, seseorang pasti digelar dengan sesuatu yang dilazimkannya, dibiasanya. Boleh wak memuai elok dengan elok itu telah wak dipanggil orang. Boleh wak berbuat buruk memburuk itu telah dimau orang. Pernah awak mencuri sekali 2 kali, pencuri awak disebut orang. Siapa? Pencuri katalah. Yang dikenal dengan sesuatu itu. Doreh awak ke masjid, siapa tu? Non Pajano Alim, non dorehnya ke masjid. Terkenal. Nah, Sauban An-Nabawi, nu jauh jalannya tu. 3 jam atau 2 jam baru sampai ke masjid. Mungkin Pak Ustaz dek jalan sahabat tu leak berleha-leha. Mai jon tu, kalau lagi ikut yo tanya. Lagi ikut dari siku ke Islami tu bisa 5 jam kalau untuk ikut. Sahabat itu jalannya Bapak Ibu itu seperti tanah itu digulung kepada mereka. Laju Pak, laju. Nanti tiduran jopang ini jalan sahabat itu. Tu Sauban sakaratul maut, ungkapan yang keluar dari mulut didengar oleh istrinya. Salah satunya Pak, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Nampak pahalunya Pak ke masjid itu. Lah 2 jam berjalan. Kalau seandainya 5 jam baru sampai ke masjid, banyak pahala. Banding-banding kelah dengan awak. Singa pun nampak masjid. Kalau ini komat, Allah datang lebarnya. Ciri khas orang munafik salah satunya selalu terlambat solat berjamaah. Hati-hati Pak ya. Jadi kalau dilukan setiap orang lah komat, toroi baru datang. Ikut tidak ada tersinggung dengan orang yang baru datang. Mohon maaf Pak ya. Kau tadi hujan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, masjid. Yang kedua, tempat yang luar biasa tersebut dari sekian banyaknya tempat, yaitu kuburan. 2 telah tempat yang luar biasa. Kuburan itu disebut alam barzah, alam penantian. Nak disebutnya sampai ke akhirat, tombeknya masih nampak di dunia.
Nak sobeknya di dunia, urangnya nulai lah tu. Tompeknya sama ni. Namanya kuburan. Ditengokkan kepada Rasul supaya awak yakin. Suatu saat awak akan masuk ke kubur. Mau tak mau, suka tak suka, terpaksa atau rela, pasti dia hantar orang ke kubur. Sekali-kali tengoklah orang masuk ke dalam kubur. Dulu kata Rasul, ini nahitukum. Aku dulu melarang kalian ziaratul kubur, ziarah kubur. Fazuruha, kini kalau lain urang ziarah melah kalian. Karena di ziarah itu banyak pelajaran yang kalian dapatkan. Antara lain tuzakirul mauta, kata Rasul. Mengingatkan kalian tentang mati. Jadi kalau lain mati, nggak orang besok pak. Sebenarnya kata mati bukan tidak sopan. Dalam Al-Quran pun mati namanya. Awak kadang-kadang meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Itu tengok orangnya yang berpulang ke rahmatullah. Secara umum adalah meninggal dunia. Sekali ikutlah. Ikut awak memandikan pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Ini mau awak. Muidutkan hajiannya, mulurihkan selangnya. Enak. Siapa pun awak menyediakan gayungnya. Apalagi kalau disuruh ikut memandikannya. Pahalunya godang. Ikut mengapani, duduk dekat itu, mengeluarkan guntiang ini tolok. Menariknya sekocik. Pahalunya sebesar Bukit Uhud. Ikut menyemayangkannya. Nu pakai rukuk tu. Modalnya ikut sampai nyompek kali. Nu pakai rukuk tu pak. Pahalunya sebesar Bukit Uhud. Ikut muantarkannya. Sebesar Bukit Uhud. Ompek kali Bukit Uhud nak dapat awak tu pak. Ompek kali 7. Berapa tu? 28 kilo. 28 kilo pak. Dik banyak. Sebenarnya itu tipe pahalu. Jangan ibu terlalu sering menengok orang masuk ke dalam rumah mewah, kendaraan mewah. Nu dapat pelajaran. Kalau menengok orang masuk ke kubur, dapat pelajaran. Nengok orang masuk rumah lalu dibandingkan dengan rumah awak, malah membuat awak ini bersyukur. Diputarnya lagu yang membuat telingung suaminya sakit. Cali lah hande udah rumah orang. Rumah orang nak deton. Di Subala laba oto ba parabolanan awak ba'a. Dah sakit telingung suami menongan. Nyalah joriah berkorojo. Kata suaminya, sabar-sabar dia dahulu, nasib nan ko alun tantu. Kok kayu udah kau nanti, kapatabang udah balik. Muaknya. Dulu itu tengok orang masuk kubur. Kalau kini ninyo masuk, isu aku dimasukkan. Itu bukan kabar pertakut, memang itu. Makanya kematian tak boleh ditakuti, tapi harus dihadapi. Orang sebenarnya mati bukan karena matinya, tapi takut sesudah matinya. Bukan karena matinya, Pak. Kalau mati, tiap awak mati. Takut proses sesudah mati itu masalahnya. Dapat surugu atau neraka. Tidak percaya dengan azab kubur yang saat itu diciumkan ke hidung Rasul, maka sekali tengok. Nampak azab kubur itu 3. Pertama sempit, kedua golok, yang ketiga sendirian. Ketiga-tiganya kalau di dunia asap lah dibuat. Rumah zombie asap, kendaraan zombie asap, baju zombie asap, pikiran dan hati zombie lebih asap pula lepas. Iya nak Pak? Jadi perlu tombek dan lapang. Itu tinggal kubur tu. Zombie. Yang kedua, gelap. Awak bisa beraktivitas karena ada cahaya. Loma inunya awak makan malam tu bukan lain lambu. Kalau inu lain lambu, inu lain selera makan. Walaupun lain dendeng bertokok ladu hijau, pangang ayam, roboh jantung, apa lah kau kira lah, sama apa, belacan, sama apa, tolong asam, lain sebagainya. Pokoknya menikik selera awak dibuatkannya. Sama ramai bagainya. Umat betan tu kalau ada omong buat sama ramai itu kan. Pakai jori yang bagai. Pangah bulu hidung pun. Tapi kalau tidak ada lampu malam tu, makanlah merosok. Nah, Israel ruah dibuatnya tu ledo. Dan kubur itu gelap. Yang ketiga adalah yaitu sendirian. Awak ini enak hidup pakai ada orang lain. Selomak-lomak ke SSB ku dek lain bersambung ke ti. Kalau sendirian, pakailah seragam tiap malam. Oh mak ada tu.
Dek layu orang lain. Maka awak pakai pula. Semangat. Bahkan untuk senyum saja awak butuh orang lain. Jangan cuba senyum seorang. Senyum memang sedekah. Senyum itu kata Nabi Isa, bu, mempercantik wajahmu tanpa modal. Ino pun ibu bobodak tiga lemari itu. Tapi kalau ibu selalu tersenyum, numburuk manis nampak. Umat awak potananya kenal alat kosmetik dobo cleansing milk, susu pembersih ninya tahu. Penyegar dengan ditepukkan ininya paham. Yang tahunya bodak pipa nomor 5 atau nomor rombek, muka ini gigi saya yang. Napa ranjak kau siku kuncinya kata Nabi Isa. 3 lemari ibu alat kosmetik mulut ke muka. Untuk angau bondong. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kubur itu sendirian akan diramaikan oleh Allah karena sendirian itu adalah azab. Lalu 2 di akhirat, yang pertama surga, kedua neraka. Seakan Allah menyatakan kepada Nabi awak, di dalam Al-Quran, ku Muhammad banyak cerita etong surga, banyak cerita etong neraka, tapi belum pernah nampak. You know, kini mak ku tengok kana bang kau ini percaya bang surga tu besok dengan umat matunya. Tunya ha surga tu. Kurang apa le pak le? Lah habis tu telah ujungnya lah. Ayat iko yang pernah nampak Nabi awak. Jadi kalau Nabi cerita tentang surga, memang Nabi tu menengok surga tu. Beda dengan ustaz-ustaz. Ustaz ni hanya menyampaikan walaupun belum nampak. Kalau ditanya ke pun ustaz nampak surga, no pernah tu. Kenapa ustaz sampaikan? Maka nak menyampaikannya. Lah di situ. Yang panjang amat situ. Ya kan? Kata Rasul, mala ainun ra'at. Indahnya surga belum pernah nampak oleh mata. Wala uzunun sami'at. Merdu irama di dalam surga. Tolong pernah dongawak oleh telinga oleh. Wala khatara fi qalbil basar. Uniknya bangunan surga. Ini pernah terbayang, terancang dalam hati awak. Lumpur nahale serba indah, megah dan wah, itulah dia surga. Sepandai-pandainya orang cerita tentang surga, lebih elok kenyataannya. Apa caranya? Awak belum pernah nampak. Kalau lah nampak besok, munyusa. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, hari ini kami sudah melihatnya. Wasami'ana, sudah mendengarnya. Farji'na na'mal solihan, balikkan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Karena untuk masuk surga yang dinampakkan kepada Rasul sebuahnya, yaitu beramal soleh. Wa basiril lazina amanu wa amilu solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ikut 1/2 minit lah, jam 7 kok pak. Tapi hari hujan. Awak sampai kami lah cik samirat kau ya. Rugi-rugi sekocik nang apa dia. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan dalam air. Tonang ni. Orang munafik dalam masjid jangan tersinggung. Ya, seperti burung dalam sanggah. Gilu kamu menengok keluar, gilu kamu menengok jam. Jadi kalau nak menengok orang munafik dalam masjid, tengok inyo menengok keluar. Payah ada pak ada. Ada orangnya nengok jam menapik orang je. Aku nengok jam mengontrol jam dalam yang. Jadi kami ustaz tu kadang-kadang harus agak banyak sabar. Perangai jemaah aku macam-macam pak. Mocom-mocom harus disabarkan. Awak baru separuh ceramah hanyalah menengok jam. Saya tidak tersinggung kalau ada jemaah menengok jam. Itu hak inyo. Lagian yang ditengoknya kan jam inyo. Ya tak? Boleh buat tersinggung tu. Tapi kalau bisa, janganlah menengok jam sewaktu ustaz menengok awak. Sebelah kanan kena nengok jam, tengoklah pak. Sewaktu aku nengok ke kiri, tengoklah. Nuino lomaknya awak menengok inyo diangkatnya jam saja. Ditengok kayaknya kau awak. Itu menyuruh ustaz turun sebenarnya. Tapi kalau aku nak turun ke do. Sebelum selesai aku turun. Dia surang tinggal kau masalah ke. Okey selesai kena. Aku ambil habis waktu sampai kau di mana. Apa ibu rahimakumullah. Jadi pertama adalah masjid, kedua adalah kuburan. Yang di atas surga, yang kedua adalah neraka. Rasul menengok
Rasul memberikan sebuah kesimpulan saja. Seringan-ringannya azab neraka untuk dosa yang paling ringan. Kau jangan lupa kau Pak. Rasul menyebutnya seringan-ringannya azab, itu yang terbayang sama awak harus seringan-ringannya dosa. Seringan-ringannya azab, kata Rasul, adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Begitu dipasangnya, proses azab baju baru dipasang kan. Ibarat orang kena tahanan, masuk penjara Pak. Tapi lah baju tahanannya, kuning oranye warnanya. Pasangnya betul. Itu seringan-ringannya itu. Seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Karena dari sekian banyaknya yang ringan awak pakai, sandal kau suluk basuh awaknya yang paling ringan Pak. Suluk itu yang paling ringan. Kalau kopi aku bercomin awak memasangnya dulu. Bucomin kau ini genengnya mereka. Ibu masang jilbab bucomin bu, tengok masang baju tengok kotuknya kau Pak. Kadang ke atas ke bawah ke atas. Ya nah, anda melobi sejongga. Kau melobi tengok ke atas. Masang kain sarung pun itu juga. Tapi memasang sandal jarang orang memakainya pakai bercominnya Pak. Iya no Pak. Lain, mohon maaf. Lain ikut sandal, lain orang. Lain no, oke do. Lain do. Baru dicomin kan no, pasang samnya. Ini menengok kadang. Makanya banyak orang tertukar sandal. Ini pernah orang tertukar baju do Pak. Sebelum Ramadan isu penuh masjid musola untuk ceramah oleh ustaz. Ini kan pernah ustaz tu cerita, aku tertukar baju dengan imam malam tadi lah itu. Tapi tertukar sandal padek dorehnya Pak. Kemarin saya ceramah di sebuah tempat, hilang suluk aku Pak. Mereknya Buceri, logonya 300.000. Amplop 125 nya Pak. Nyosah aku ceramah rasanya Pak. Tapi ini aku sumpah kan. Aku pikir-pikir 175 hilang duit ke malam tu Pak. Nanti jemaah kini pada sayangnya sama ustaz. Bukan isi ceramah saja yang dibawa pulang. Suluk pun awak dibawanya juga pulang. Pasang sandal kata Rasul menggelegaklah otaknya. Otak paling atas itu menggelegak, konontah lagi yang di bawah otak tentu sudah mencair. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluar lidah api kata Rasul. Seperti didudukkan di sebuah tungku yang api dinyalakan di bawahnya. Itu non paling ringan. Tentu untuk seringan-ringannya azab nampak oleh Rasulullah. Hari ini awak belum nampak. Itu cuma masalah. Kaum muslimin yang berbahagia, tempat yang luar biasa. Yang ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan orang luar biasa. Pun sudah awak sampaikan secara tidak langsung. Baik orang yang berada dalam kubur atau orang yang berada di dalam surga dan neraka dengan berbagai corak dan amalannya. Yang terakhir adalah Isra dan Mi'raj ini luar biasa karena hasil dari mukjizat ini luar biasa ketimbang mukjizat-mukjizat yang lain. Mukjizat yang lain itu penuh dengan rasa kagum, tapi sesaat itu saja. Kalau Isra dan Mi'raj sampai hari kiamat orang akan mengambil manfaat perjalanan ini, yaitu menjemput ibadah solat 5 waktu. Satu-satunya ibadah yang dijemput hanyalah ibadah solat. Satu-satunya ibadah yang diingatkan Rasul sewaktu sakaratul maut adalah ibadah solat. Satu-satunya ibadah ukuran baik tidaknya seseorang keberhasilan hidup di dunia adalah ibadah solat. Kalau baik ibadah solatnya, amalan lainnya insya Allah baik. Makanya orang yang elok solatnya, maka surga yang diberikan surga yang paling mewah, yaitu surga Al-Firdaus, surga paling tinggi. Kata Rasul, kalau kalian minta surga, minta surga Firdaus. Isinya siapa? Orang non elok-elok semayangnya. Makanya bapak ibu, orang tua awak potang, totok timingitkan awak tentang semayang. Dah semayang balah. Kan itu tulis, no? Dapat calon menantu, dan ditanyanya, calon dia tu maunya semayang. Terus itu tanya, menambah di kemaunya maknya. Mau kalau maunya alhamdulillah lah. Kalau soal korojo tu beko lah tu. Korojo ko dulu korojo dari orang lain. Lah meninggal orang korojo tinggal aja Pak. Kalau soal korojo. Kalau soal rezeki tidak akan tertukar asal kamu sungguh-sungguh.
pasti jagih tuan rezeki. Nombor dia maunya semayang atau ino? Itu sama yang ditanya. Mau semayang atau ino? Beda dengan ibu zaman now, tapi bukan ibu-ibu. Nang ditanyanya kerojo. Nang semayang tu. Itu ti calon dia tu. Mai jo mak. Mananya kerojo? Langsungnya. Mananya kerojonya? Mau donga-donga deku di bank. Mau edok ditendangnya. Nyobang bukan tombek duit. Mau edok ditendangnya. Timungannya lah. Mudah-mudahan lah. Untung dia. 3 bulan sudah itu baru ibu tuton tu. Rupung di bangunan. Ini ibu ku poka. Jadi kenalan dengan calon menantunya. Di mana anak tinggal? Di situ, Bu. Oh, apa kok juga ini? Mau di bank. Telah. Banknya di godang kayaknya, unan di Sony kayaknya. Di bank. Kata ibu poka kok, oh di bank. Nah, baru tonton. Saya tidak merendahkan orang kerojo bangunan, Pak. Ayah saya pun dulu kerja bangunan, ya. Ikut contoh saya. Itu kicuh di Nantarang namanya tuh. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, terakhir supaya awak husuk di dalam solat, satu adalah wuduklah secara sempurna sesuai sunnah Rasul. Elok-elokkan berwuduk. Urang laju Pak Ustaz, biarlah urang laju, awak jangan. Karena wuduk mempengaruhi gaya awak solat. Orang kalau laju wuduknya, pasti laju solat. Orang kalau bercakap waktu wuduknya, makanya kalau orang bertanya, awak sedang wuduk, bertanya orang, untuk kami awak. Selesaikan wuduk kau dulu. Usah dilayani leh. Kalau dilayani, bekon oleh kali putihnya tu. Jadi acara di rumah ibu. Jadi insyaAllah. Bilu, kan? Jangan tu. Hari Kamis ko. Rencana ibu apa nak dimasak. Sampai selesai wuduk tu, bertanya tu. Untuk kami. Kalau ini orang solat tu beko bercerita dalam solat. Kalau memang jadi acara tu, apalah kan kau masak. Allahu Akbar. Lontong atau pecal. Sampai ibu butet pun tak lontong. Yuk lontong. Yang kedua, solatlah di awal waktu karena waktu mempengaruhi. Yang ketiga, pilih tempat mulia yang utama. Yang keempat, betulkan gerakan. Tanamkan merasa ditengok oleh Allah. Yang kelima, elokkan bacaan. Merasa didengar oleh Allah. Yang keenam, jadikan solat itu seakan solat terakhirmu. Iza kumta fi solatika fasolla solatal muwada. Jikalau engkau berdiri solat, jadikan solatmu solat perpisahan, solat terakhir. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik. Yang terbaik yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah-hikmah untuk diamalkan berangsur dalam kehidupan ini, insya Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, kejanggalan pasti berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata wa salamata wa taufiqa wal hidayati li hazihil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.